Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Amalia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara mikroorganisme, bumi, dan atmosfer. Mikrobiologi lingkungan membahas antara lain mikrobiologi tanah, udara, mikrobiologi limbah, dan mikrobiologi akuatik. Mikrobiologi lingkungan diterapkan pada bidang pertanian, industri perikanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Subjek utama mikrobiologi lingkungan adalah mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup terkecil di bumi, namun memegang peranan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Banyak sekali tipe mikroba di bumi. Kita hanya mengetahuinya tidak lebih dari 1% dari jumlah spesies mikroba di bumi. Mikroba berada di sekeliling kita, di udara, tanah, dan air. Dalam 1 gram tanah terdapat 1 miliar mikroba yang terdiri dari ribuan spesies. Penghuni suatu lingkungan tertentu dipandang sebagai satu sistem ekologi atau ekosistem. Ekosistem yang paling besar adalah planet bumi atau biosfer. Ekosistem mempunyai 2 komponen utama, yaitu yang pertama komunitas organisme yang terdapat di dalam, yang kedua komponen tak bernyawa atau keadaan fisik dan kimiawi. Lalu ada mikrobiologi udara. Nah, mikrobiologi udara ini berkaitan dengan mikroorganisme yang ada di udara. Udara merupakan media perantara bagi beberapa mikroorganisme yang menyerang manusia, hewan maupun tumbuhan. Jamur Rhizopus sp merupakan jamur terbanyak yang biasanya tumbuh pada roti, sayuran, buah-buahan, dan produk makanan yang lainnya. Namun, apabila jamur tersebut tersebar di udara dan terhirup melalui saluran pernafasan, secara klinis dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 2 dan tipe 3, seperti asma dan pneumonitis hipersensitivitas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberadaan mikroorganisme dalam udara, yaitu temperatur, kelembapan udara, dan iklim. 3 faktor ini akan mempengaruhi interaksi mikroorganisme dengan inang. Ketiga faktor tersebut mempengaruhi jamur dalam menyerang tanaman jagung. Nah, ini adalah salah satu gambar jamur pada tanaman jagung. Selanjutnya ada mikrobiologi tanah. Tanah merupakan campuran yang terdiri dari bahan organik, anorganik, air, dan udara yang semuanya tercampur menjadi satu sehingga sulit dipisahkan antara satu dengan yang lain. Senyawa organik merupakan kumpulan sisa-sisa makanan yang sebagian telah diuraikan. Bahan organik tersebut ialah bagian yang mudah dihancurkan oleh organisme tanah seperti bakteri, jamur, mikroalga, dan protozoa. Tanah merupakan campuran kompleks. Komposisinya yang pertama ada materi anorganik 45% sama dengan Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, dan P. Lalu materi organiknya 5%, menghasilkan karbohidrat, protein, dan lipid. Lalu air 25% dan udara 25%. Selanjutnya organisme menghasilkan vertebrata, invertebrata, mikroba. Selanjutnya ada mikrobiologi air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Misalnya, sel hidup, baik hewan maupun tumbuhan, sebagian besar tersusun oleh air, yaitu lebih dari 75% isi sel tumbuhan atau lebih dari 67% isi sel hewan. Dari jumlah 40 juta mil kubik air yang berbeda di permukaan dan di dalam tanah, tidak lebih dari 0,5% atau 0,2 juta mil kubik.
yang secara langsung dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Karena dari jumlah 40 juta mil kubik sama dengan 97% terdiri dari air laut dan jenis air lain yang berkadar garam tinggi. 2,5% berbentuk salju dan es abadi yang dalam keadaan mencair baru dapat dipergunakan secara langsung oleh manusia. Nah, studi tentang mikroorganisme di lingkungan alaminya disebut juga ekologi mikrobe. Ekologi merupakan bagian mikrobe yang berkenaan dengan studi hubungan organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Penghuni suatu lingkungan tertentu dipandang sebagai bagian suatu sistem ekologi atau ekosistem. Ekosistem yang paling besar adalah planet bumi atau biosfer. Suatu ekosistem punya dua komponen utama, seperti yang tadi saya jelaskan. Yaitu yang pertama ada komunitas organisme yang terdapat di dalam, ada dua komponen tak bernyawa atau keadaan fisik dan kimiawi. Nah, selanjutnya ada ekosistem mikrolingkungan. Ekosistem merupakan sistem yang dinamis suatu kenyataan yang menjadi jelas bila kita mengenali adanya populasi yang sedemikian besar dengan keanekaragaman organisme yang juga besar. Di antara semua organisme yang terdapat dalam suatu ekosistem tertentu, mikroorganisme adalah yang terdapat paling banyak dan memiliki kemampuan paling tinggi untuk menyebabkan perubahan. Yaitu ada ciri ekosistem mikroba. Ekosistem mikroba berperan dalam berbagai macam lingkungan, misalnya suatu ekosistem mungkin mencakup suatu kolam atau danau. Yang lain dapat berupa komunitas mikroba tanah di dalam sistem perakar suatu tumbuhan. Walaupun demikian, ada beberapa ciri yang dipunyai bersama oleh semua ekosistem. Yang pertama, hubungan antar mikrobe dalam ekosistem. Yang kedua, kegiatan biokimiawi mikroorganisme di dalam tanah. Yang ketiga, daur nitrogen. Yang pertama, ini ada hubungan antar mikrobe dalam ekosistem. Nah, dari kayak seperti tumbuhan ini yang hijau akan dimakan oleh kelinci, lalu kerusa, lalu kupu-kupu, lalu katak, lalu jangkrik, lalu tikus, dan seterusnya. Akan nanti dimakan oleh singa atau harimau. Nah, ini contoh gambar pada kegiatan biokimiawi mikroorganisme di dalam tanah. Nah, ada peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Beberapa mikroorganisme sangat berperan dalam pengelolaan lingkungan. Contohnya pada Pseudomonas putida dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang mampu mencerna minyak bumi pada kasus pencemaran air laut oleh pengeboran minyak lepas pantai atau kecelakaan kapal laut pengangkut minyak. Bacillus subtilis dapat dikembangkan menjadi mikroorganisme yang mempunyai kemampuan mengimobilisasi logam berat pada limbah-limbah industri yang banyak mengandung logam berat. Ini ada dua contoh gambar. Yang pertama gambar Pseudomonas putida ya, dan yang kedua Bacillus subtilis. Selanjutnya ada pencemaran pada lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi karena adanya polutan industri, domestik, pertanian,
peternakan, rumah sakit, dan sebagainya. Pengelolaan pencemaran lingkungan bertujuan agar suatu kegiatan mungkin menghasilkan polutan sedikit mungkin atau menjadikan polutan tersebut tidak berbahaya lagi sehingga tidak menimbulkan masalah lingkungan kesehatan. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya produksi biogas. Nah, limbah-limbah dari rumah tetangga, pertanian, dan industri yang diurai oleh bakteri kelompok metanogen dapat menghasilkan biogas yang sebagian besar merupakan metana. Secara lebih ringkas, dapat dinyatakan bahwa bakteri yang berperan dalam perombakan bahan organik dalam produksi biogas ada dua macam. Yang pertama, bakteri pembentuk asam dan merombak bahan organik dan menghasilkan asam lemak. Proses ini dilakukan oleh bakteri-bakteri Pseudomonas, Flamobacterium, Alkaligenes, Escherichia, Aerobacter. Asam lemak akan dirombak oleh bakteri metan dan menghasilkan gas bio. Bakteri-bakteri tersebut Methanobacterium, Methanasarcina, dan Methanococcus. Bakteri juga telah dimanfaatkan untuk mengatasi limbah minyak bumi di daerah kilang minyak atau terutama kilang minyak lepas pantai. Kecelakaan pada kapal pengangkut minyak bumi golongan Pseudomonas seperti Pseudomonas putida mampu mengkonsumsi hidrokarbon yang merupakan bagian utama penguraian hidrokarbon terdapat plasmid. Nah, ini selanjutnya ada jurnal kelimpahan mikroorganisme tanah pada sistem perkebunan kakao. Mikroorganisme di dalam tanah berperan sebagai penyedia unsur hara bagi keberlangsungan hidup tumbuhan. Jumlah mikroorganisme tanah yang melimpah menggambarkan tingkat kesuburan tanah dan sifat tanah secara biologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah mikroorganisme tanah pada kedua sistem perkebunan kakao atau semi-intensif dan non-intensif, sekaligus menduga jumlah mikroba tanah berdasarkan genom total mikroorganisme tanah. Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Agustus 2016 sampai dengan Maret 2017. Pengambilan sampel tanah dilakukan di perkebunan kakao rakyat di desa Sidondo 3, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini dilakukan dua metode, yakni perhitungan jumlah mikroorganisme tanah berdasarkan total plant count dan isolasi genom mikroorganisme tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah mikroorganisme pada sampel tanah dari lahan perkebunan kakao semi-intensif lebih tinggi dibandingkan pada lahan perkebunan kakao non-intensif. Selain itu, kedua metode yang digunakan juga menunjukkan hasil yang signifikan pada penghitungan jumlah mikroorganisme tanah. Dan ini daftar pustakanya. Terima kasih.